wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, hari Sabtu 30 Maret 2024, masih dalam suasana menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, menjelang minggu terakhir ya, mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kita bersilaturahmi di perkuliahan mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar kelas 1A RPL. Mari kita awali perkuliahan dengan terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya teman-teman sekalian, hari ini kita masuk di perkuliahan pertemuan kedua sambil saya mengoperasionalkan Spada 3, yang mana ini Spada 3-nya sudah secara bertahap saya edit ya, saya isi agar sesuai dengan materi perkuliahan dari setiap dosen yang tentunya berbeda-beda materinya ya. Sebentar, ada yang masuk join lagi. Selamat bergabung, ini Mas Dito. Saya kembali lagi ke Spada 3. Nah, di Spada 3 di sini saya tuliskan bahwa mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami regulasi terbaru berupa Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 6565 BGT 2020 tentangnya model kompetensi dalam pengembangan profesi guru melalui serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditunjang dengan pengalaman proyek lapangan untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru dan kepemimpinan sekolah melalui model kompetensi, kategori model kompetensi, indikator kompetensi, jenjang kompetensi, dan struktur model kompetensi guru yang dikembangkan. Jadi teman-teman di perkuliahan ini akan mendapatkan update materi. Kalau dulu mungkin mengenal kompetensi guru itu ada kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Dan dengan peraturan atau regulasi yang terbaru ini tahun 2020 ya, baru sekitar 3 tahunan yang lalu kita akan belajar dengan materi yang lebih baru. Nah, di sini juga ada presensi perkuliahan, teman-teman silakan untuk presensi secara mandiri ya. Di sini tentunya yang sudah join silakan untuk presensi sendiri. Dan yang tidak kuliah ya jangan presensi, kira-kira begitu. Itu ya teman-teman, di sini ada total 28 mahasiswa yang mungkin masih akan proses join. Saya kembali lagi ke halaman awal. Nah, setelah di pertemuan pertama kita sudah melalui minggu lalu perkenalan dosen, saya mengenalkan saya, latar belakang, dan materi yang akan saya bawakan juga saya berikan gambaran. Saya juga mengenali teman-teman termasuk asal daerahnya masing-masing. Juga kemudian saya memberikan gambaran tentang apa yang akan kita pelajari di perkuliahan ini yang terdiri atas S, dan termasuk memahamkan tentang konsep SKS itu sendiri. Satuan kredit semester itu tidak hanya terdiri atas pembelajaran tatap muka, tapi juga ada tugas terstruktur dan tugas mandiri. Nah, teman-teman, tugas perkuliahan tatap muka daring ini kita bisa membelajarkan terkait dengan pengetahuan atau knowledge dan sikap atau attitude. Namun, kalau tugas terstruktur dan tugas mandiri ini dalam rangka mengasah skill atau keterampilan dari teman-teman dalam perkuliahan ini. Nah, karena itu tetap akan ada penugasan dan itu dalam rangka menunjang dari capaian pembelajaran dari perkuliahan ini.
Minggu lalu kita juga sudah membuat aturan main dalam bentuk kontrak belajar ya. Dan kemudian juga saya mengenalkan tentang materi yang akan dipelajari dalam rencana pembelajaran semester. Nah, di pertemuan kedua ini, saya sebelumnya di Spada 3 sudah mengupload file materi perkuliahan PKM kelas 1A. Jadi kalau ini dibuka teman-teman kalau saya muter-muter mouse-nya juga kelihatan ya. Kalau saya klik ini, maka isinya adalah file-file yang terkait dengan materi-materi yang dibutuhkan dalam mempelajari mata kuliah ini. Tentunya dibukanya secara bertahap ya, tidak serta-merta langsung sekaligus nanti mabuk kalau semuanya dipelajari sekaligus. Sesuai dengan urutannya saja. Nanti ini juga masih akan saya rapikan agar sesuai dengan 7 item ini. Kita kembali lagi ke pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan mereview materi yang pertama yang tadi juga sudah saya lakukan. Kemudian saya akan mengenalkan tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Dan saya juga akan menjelaskan tugas yang diberikan untuk teman-teman paparkan pada pertemuan ketiga minggu depan. Nah, ini materi kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman untuk mengerjakan tugas, tentunya file-file ini sangat mendukung, tapi bertahap ya. Tentunya setiap tugasnya berprogres itu dia akan membutuhkan untuk teman-teman dalam kelompok ya, tentunya bekerja sama bareng untuk mengkaji, menganalisis, dan kemudian bisa menarik ke dalam materi tugas supaya tugasnya lebih komprehensif. Nah, ini saya stop share dulu, nanti akan saya lanjutkan untuk merapikan yang pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini butuh waktu semua karena masih berupa template. Saya akan masuk ke PowerPoint-nya. Sebentar, saya share screen lagi. Selamat bergabung Bunda Mardirini. Ya, kita masuk ke PPT-nya. Nah, teman-teman sekalian, saya mengulang lagi yang saya sampaikan minggu lalu bahwa mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar ini didedikasikan dalam rangka memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada mahasiswa untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar ini dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan secara langsung juga akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, tentunya di pembinaan kompetensi mengajar ini juga sangat terkait kalau kita lihat di akreditasi PAUD itu sangat terkait dengan standar 1, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kemudian terkait dengan standar isi juga materi pembelajarannya. Terkait dengan standar 3 di akreditasi ya, yaitu standar proses, bagaimana materi pembelajaran yang ada di standar isi bisa terdeliver atau tersampaikan, terbelajarkan dengan baik ke siswa. Yang terakhir standar penilaian, standar yang terkait dengan mengevaluasi capaian-capaian dari setiap siswa, baik formatif maupun sumatif, di tengah maupun di akhir dari pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini secara garis besar adalah terjemahan dari regulasi yang terbaru yang sebentar lagi akan saya buka, yaitu regulasi tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Dari regulasi terbaru itu kita akan bedah lagi lebih dalam terkait kategori model kompetensi, kemudian kompetensi, indikator-indikator kompetensi, dan jenjang kompetensi terkait dengan pengembangan profesi guru. Kalau kita bicara pembinaan kompetensi mengajar, tentunya
paling utama adalah di guru ya, sebagai seorang pengajar di kelas. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan membuat pembelajaran yang berbasis case method ya. Case method itu metode kasus yang akan menjadi topik kita mengerjakan tugas. Dan nanti tugas itu menjadi tugas UTS. Jadi ini semua dikompilasi menjadi tugas UTS. Kemudian setelah itu, setelah UTS teman-teman akan implementasikan ke sekolah dalam bentuk project based learning, dan laporan dari hasil project di lapangan tadi yang menjadi tugas ujian akhir semester. Semua tugas ini dikerjakan secara kelompok, dan sesuai dengan rencana di pertemuan pertama, kelompoknya kan sedapat mungkin domisilinya berdekatan. Tapi kalaupun terlalu sulit ya, karena jarak ya, maka teman-teman setelah UTS bisa split atau memisah kelompok untuk membentuk kelompok baru, bahkan bisa hanya berdua atau sendiri kalau memang secara geografis itu sulit. Nah, tapi kalau tugas UTS kan kita masih bisa kerjakan secara daring, walaupun jaraknya berjauhan. Oke, minggu ini di pertemuan kedua kita belajar model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Nah, berbasis dari perkuliahan hari ini, teman-teman akan mulai mengerjakan tugas untuk pertemuan ketiga besok, dipresentasikan. Setiap kelompok mengerjakan tugas yang sama dari awal sampai akhir, karena menjadi tugas UTS dan saling berkaitan. Tentunya yang presentasi nggak mungkin semua kelompok sekaligus. Maka di minggu depan kita akan urut saja dari kelompok yang pertama. Mungkin dalam pertemuan ketiga, 3 kelompok bisa paparan sekaligus. Kelompok 1, 2, dan 3. Materinya sama, tentang tugas pertama. Nah, kemudian pertemuan keempat saya akan berikan materi lagi dan tugas untuk pertemuan berikutnya. Nah, nanti di pertemuan kelima yang presentasi kelompok lanjutannya yang belum presentasi di pertemuan ketiga. Misalkan di pertemuan ketiga kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka di pertemuan kelima nanti yang mempresentasikan lanjutannya kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 misalkan. Bahkan bisa kelompok 7 kalau waktunya cukup. Jadi memang karena keterbatasan waktu saja sih, idealnya semua kelompok menyampaikan hasil identifikasinya. Nanti kita lihat tugasnya apa ya. Nah, dengan demikian maka semua kelompok akan berkesempatan untuk melaporkan hasil diskusi di kelompoknya. Tugasnya tidak ada yang sulit karena semua berbasis kasus atau case method ya, berbasis apa yang terjadi di sekolah kita masing-masing. Kalaupun dalam satu anggota kelompok latar belakang sekolahnya berbeda-beda, ya tinggal digabung semua. Ada 4 anggota kelompok dari 4 sekolah yang berbeda, tentunya permasalahannya juga berbeda-beda. Teman-teman bisa menggabungkan semua. Nah, nanti setelah UTS, hasil analisis teman-teman di tugas UTS itu yang akan teman-teman bawa ke lapangan untuk dijadikan proyek pembinaan kompetensi mengajar. Nah, dari situ kita akan mempraktekkan learning by doing. Jadi kita belajar dengan melakukan. Itu level pembelajarannya melebihi pembelajaran tatap muka saja. Karena itu maka Kemendikbud juga mendorong melalui Ditjen-Dikti semakin banyak materi perkuliahan yang menerapkan project based learning, karena pembelajaran dengan berbasis proyek ini yang akan membuat mahasiswa lebih paham ya, melebihi pembelajaran yang teoretik hanya di perkuliahan di kelas daring maupun luring. Nah, tentunya kelompok yang teman-teman susun nanti masing-masing akan bekerja, berkontribusi setiap anggota kelompoknya
dengan maksimal, dan nanti akan menjadi sebuah tugas kelompok yang lengkap ya, yang pada UTS pertemuan ke-8 diupload. Yang diupload adalah tugas kelompoknya, tapi nama filenya di-rename atau diubah namanya ke nama individual. Nah, kenapa boleh sama dalam satu kelompok? Karena dikerjakan bersama-sama. Kecuali tidak ikut mengerjakan, ya nggak usah mengakses filenya kan. Karena untuk UTS adalah tugas kelompok yang di-upload, dikerjakan bersama-sama. Dan tugas kelompok sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan pertama adalah dalam rangka mewujudkan kompetensi abad 21, di mana dalam diskusi dan kerja bersama di kelompok akan terbangun 4C, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Kita semua akan masuk ke abad masa mendatang ya, yang penuh dengan perubahan, penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bekalnya 4C tadi. Bahkan ke depan mungkin profesi tidak lagi terlalu bermasalah latar belakangnya apa saja. Yang penting bisa berpikir kritis, kreatif, komunikasinya baik, dan mampu berkolaborasi. Kita bisa bekerja lintas sektor dengan luas ya, karena semua diadaptasi dengan baik. Nah, teman-teman, gambaran tugasnya seperti ini. Jadi untuk yang minggu depan paparan itu sederhana, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah terkait kompetensi guru. Jadi kita bisa evaluasi ke dalam ya, ke sekolah masing-masing, ke diri kita juga, kira-kira apa yang masih jadi masalah dalam kompetensi guru. Nah, nanti kita lihat kompetensi guru itu apa aja sih, itu ya. Nah, nanti baru yang pertemuan keempat saya akan minta kelompok lanjutannya untuk bersiap-siap di pertemuan kelima ya, mempresentasikan identifikasi permasalahan yang terjadi terkait kepemimpinan sekolah. Loh, kok ada kepemimpinan sekolah padahal bicaranya kompetensi mengajar. Nah, nanti kita lihat di regulasi yang terbaru. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini saya pindah share screen-nya. Adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, monggo Bunda Yulia. Bunda Yulia Citra, ada yang ingin ditanyakan? Maaf Pak, belum kebuka. Izin bertanya Bapak, ini untuk identifikasinya, untuk tugasnya, berarti setiap kelompok ini akan berbeda-beda identifikasi permasalahannya? Ya jelas, karena kan dari sekolah yang berbeda-beda juga. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, nanti kita akan melihat kekayaan hasil identifikasi. Sarjana itu kan mampu mengidentifikasi, mampu menganalisis, dan mampu menyimpulkan serta menyarankan. Nah, ini yang akan kita lihat di tugas UTS ya. Dan nanti hasil dari itu kita proyek lapangan membawa hasil dari UTS tadi. Hasil identifikasi tadi apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan saran rekomendasinya. Oke, teman-teman, untuk memiliki gambaran kompetensi guru, kompetensi pembelajaran sekarang itu seperti apa, saya sudah membuka regulasinya. Ini yang sudah saya share juga di Spada, teman-teman bisa mendownload. Saya ke PDF-nya nih ya. Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Jadi basisnya sekarang ini, dan ini dilakukan dalam rangka memudahkan dan mempercepat implementasi dalam pengembangan profesi guru. Maka diperlukan adanya model kompetensi. Jadi kan ini tentangnya model kompetensi ya. Ini istilah-istilah baru yang perlu kita adaptasi. Kemudian
bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen GTK perlu perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan guru. Kemudian, berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan perdirjen tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Kemudian, latar belakangnya mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi guru, baik guru PAUD, guru pendidikan dasar, guru pendidikan menengah itu sudah diatur dalam undang-undang tentang guru dan dosen, termasuk juga dosen ya. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang guru. Kemudian ada juga peraturan presiden tentang Kemendikbud, peraturan Mendiknas tentang standar pengawas sekolah madrasah, Permendiknas tentang standar kepala sekolah madrasah, Permendiknas tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ini tentang linearitas juga ya. Dan ini yang juga memotivasi teman-teman untuk studi lanjut, studi lagi ataupun studi saja ya terkait dengan kelas RPL bagi PAUD ini. Oke, kemudian Permendikbud tentang OTK Kemendikbud. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat sih ini pasal-pasal semua yang nanti kalau teman-teman baca satu-satu lebih pusing ya. Nanti saya sudah buatkan PowerPoint-nya, nanti kita buka setelah ini supaya lebih tergambar. Di sini teman-teman akan mengenal istilah model kompetensi yang merupakan representasi dari kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan pendidikan menjadi kompetensi yang terintegrasi. Jadi bagusnya di regulasi terbaru ini pembinaan kompetensi mengajar itu sudah merupakan integrasi dari kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan pendidikan. Guru sendiri itu tidak berdiri sendiri. Dia harus ditopang, didukung, dan terintegrasi dengan kepemimpinan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan profesi adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan secara bertahap berkelanjutan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD, jalur pendidikan formal. Ini yang termasuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, Bustanul Atfal ya. Kemudian pendidikan dasar, ini kelas 1 sampai kelas 6 SD, dan pendidikan menengah, baik SMP, SMA, SMK, dan yang sederajat. Model kompetensi guru adalah representasi dari kompetensi guru yang terintegrasi. Model kompetensi kepemimpinan sekolah adalah representasi dari kompetensi kepemimpinan pendidikan yang terintegrasi. Jadi ada sebuah proses-proses pengintegrasian, teman-teman. Nah, guru harus melaksanakan pengembangan profesi dalam rangka peningkatan profesionalannya paling sedikit melalui pendidikan dan atau diklat ya. Ada unsur pelatihannya juga di sini. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pendidikan profesi guru atau PPG. Di UPGRIS kita melayani aktivitas PPG sekitar 1000-an mahasiswa ya setiap tahunnya, dan dengan tingkat penguasaan serta nilai hasil tes akhir yang sangat baik, bahkan beberapa kali lulus 100%. Nah, artinya kan ada sebuah proses pembelajaran, pendidikan, pelatihan yang baik, dan tesnya kan oleh Kemendikbud ya. Artinya para guru PPG ini yang mengikuti PPG bisa menyelesaikan tes dengan baik begitu. Karena yang ngetes kan Kemendikbud, bukan dari dosennya. Nah, kemudian
Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Nah, ini saya buka secara bertahap teman-teman untuk bisa melihat secara garis besarnya saja pasal-pasal yang ada di dalamnya untuk membuat kita memiliki adaptasi baru ya terhadap standar yang baru atau istilah-istilah yang baru. Kalau dulu kita kan hanya mengenal kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Nanti kita lihat dalam paparan yang saya buat seperti apa gambarannya. Nah, perdirjen ini juga dilampiri dengan lampiran, dan lampiran ini menjelaskan lebih detail lagi tentang model kompetensi guru, kemudian berikut masing-masing indikator-indikatornya. Di dalam model kompetensi guru ada kategorinya secara detail. Nanti kita juga bisa lihat ada matriksnya untuk menilai kompetensinya sudah sampai di mana, apakah berkembang, layak, cakap, atau mahir ya. Nah, ini sampai halaman ke bawah untuk model kompetensi guru dijabarkan dengan detail. Dan ini bisa menjadi sarana untuk kita mengevaluasi diri. Posisi kita sudah sampai di mana? Apakah masih jenjang kompetensi berkembang, atau sudah layak, atau bahkan sudah cakap dan mahir. Cakap ini kalau bahasa Inggrisnya terampil ya, skill. Kalau mahir ini expert ya, dia sudah expert. Nah, seperti ini sampai ke halaman paling akhir. Jadi di lampiran ini semuanya terkait dengan definisi dari setiap jenjang kompetensi ini. Nah, tentunya berbasis ini, beberapa waktu yang lalu saya dengan beberapa dosen PG PAUD Ugris juga mengisi materi di acara Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Nah, pakai ini untuk evaluasi diri para guru dan kepala sekolah yang mengikuti pelatihan. Ini ya teman-teman, sampai ke bawah, saya percepat saja. Nah, ini juga yang terkait kepala sekolah juga. Kepala sekolah juga ada matriksnya nih. Nah, seperti ini. Bagaimana kepemimpinan sekolah itu berperan. Apakah masih levelnya berkembang, layak, cakap, atau mahir. Nah, ini jadi bahan buat teman-teman menyusun analisis nanti setelah mampu mengidentifikasi permasalahannya. Oke, terus sampai ke bawah ini masih terkait dengan kepemimpinan sekolah. Di sini banyak menggunakan istilah kepemimpinan sekolah. Jadi tidak hanya kepala sekolah, nih ya, kepemimpinan manajemen sekolah. Karena di sekolah pemimpinnya terkadang tidak hanya kepala sekolah. Ada yang yayasannya juga ikut berperan, bahkan ada juga yang dominan dalam menentukan berbagai keputusan yang terkait dengan kepemimpinan sekolah. Oke, gitu ya teman-teman. Ini regulasinya, filenya bisa di-download di Spada 3 tadi. Perdirjen GTK Kemendikbud nomor 6565 BGT 2020 di bulan November 2020. Berarti masih di kisaran 3,5 tahun berlakunya. Nah teman-teman, saya akan masuk ke rangkumannya. Rangkumannya dari pasal-pasal tadi. Yang tadi saya bilang kan pasal-pasalnya banyak ya. Kalau itu semua dibaca jadinya pusing, apalagi lagi puasa ya. Jadi sudah menjelang jam-jam sore gini, sudah konsentrasi sudah turun,
malah kita disuruh kuliah ya. Oke, kita lihat model kompetensi guru. Jadi kalau dulu kan sebagaimana tadi saya sampaikan, orang mengenalnya kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Nah, ini ada sebuah proses integrasi. Nah, sekarang model kompetensi guru itu dibagi atas 3 kategori. Yang pertama kategori pengetahuan profesional. Ini masing-masing ada penjelasannya. Artinya guru ini punya sebuah kompetensi pengetahuan. Jadi tahu bagaimana cara mengajar ya, tahu ilmunya, kompetensi profesionalnya tahu dia. Nah, tapi juga menjadi penting pada kategori pembelajaran profesional. Bagaimana dia pedagogiknya, cara membelajarkannya, cara menyampaikan materi yang baik, yang menyenangkan, yang memastikan semua materi yang ada di pengetahuan profesionalnya itu tersampaikan dengan baik. Nah, baru kategori ketiga adalah pengembangan profesi. Nanti kita akan mulai minggu ke 2 minggu lagi kita akan bedah sama-sama setelah kita coba gali permasalahan itu dari lapangan, dari sekolah. Nah, model kompetensi guru ini tidak berdiri sendiri. Jadi dia juga ditopang oleh model kompetensi kepemimpinan sekolah. Walaupun beberapa kepala sekolah juga merangkap guru ya, tapi ada kepemimpinan sekolah yang sangat mempengaruhi dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini ada 4 kategorinya. Kepemimpinan sekolah yang baik itu jika mampu mengembangkan diri lain. Jadi di pendidikan dan pelatihan melatihkan kembali kepada yang lain sehingga dia memenuhi kategori pengembangan diri dan orang lain. Yang kedua juga terlibat aktif dalam kepemimpinan pembelajaran. Jadi dalam hal pembelajaran, dalam hal akademik, dia juga memimpin. Tidak sekedar melepaskan kepada para guru untuk mengajar, tapi melakukan aktivitas perencanaan, supervisi ya. Sehingga ada proses pembelajaran yang dipimpin oleh kepemimpinan sekolah. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Manajemen itu tata kelola. Ada aspek perencanaan, pengorganisasi, dan pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian ada kepemimpinan pengembangan sekolah. Bagaimana seorang pemimpin di sekolah bisa mengembangkan sekolahnya lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, 2 hal model kompetensi ini yang akan kita pelajari di semester ini. Tentunya masing-masing ada turunannya ya, yang dari pertemuan ke pertemuan akan kita bedah sama-sama. Tapi 2 hal ini kira-kira sudah menjadi bekal untuk teman-teman mengidentifikasi permasalahan sebagaimana yang tadi saya paparkan di PowerPoint. Saya tayangkan lagi. Nah, ini. Dan keempat tugas ini akan jadi tugas UTS. Jadi teman-teman pada saat menyusun PPT-nya, memaparkan, kemudian mungkin ada saran, masukan, atau pertanyaan dari kelompok lain, itu bisa menjadi tugas yang terus diperbaiki, dan saat UTS juga sudah final begitu. Jadi yang pertama untuk minggu depan, teman-teman di kelompok-kelompok awal itu memaparkan tentang identifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah terkait kompetensi guru. Nah, teman-teman bisa mendownload beberapa materi yang sudah saya upload di Sepada 3, dan setelah dipelajari tentunya akan bisa melihat indikator apa saja yang perlu dilihat dalam melihat permasalahan di sekolah. Tentunya kalau 4 anggota kelompok berbeda latar belakang sekolahnya, ya permasalahannya kan berbeda-beda. Dalam satu kelompok saja bisa berbeda-beda, apalagi dengan kelompok yang lain. Begitu ya. Mungkin ada sekolah yang permasalahannya gurunya tidak bisa TIK ya, tidak bisa komputer. Ada yang menyingkat TBC, tidak bisa komputer.
Ada yang kurang memahami tentang implementasi kurikulum merdeka misalkan. Ada yang disiplinnya kurang misalkan. Ada yang terlalu sibuk aktivitas lain misalkan. Itu nggak apa-apa, semua kita gali saja, kan ini aktivitas akademik ya. Dan ini tidak terlalu banyak, mungkin hanya 1-2 slide saja sudah cukup untuk mengidentifikasi berbagai hal. Di semester lalu ada yang 2 slide, bahkan ada yang sampai 10 permasalahan bisa teridentifikasi. Makin digali dari diskusi di teman-teman kelompok, ini akan makin dalam ya, yang bisa kita identifikasi. Nah, nanti pertemuan keempat saya memberikan materi. Nah, lanjut teman-teman di pertemuan kelima, kelompok lanjutannya mempresentasikan yang tugas yang kedua. Walaupun setiap kelompok mempresentasikan hal yang berbeda, tapi semua tugas kelompok dalam satu kelas ini sama. Pada saat UTS nanti, tugas 1, 2, 3, 4 ini yang diupload, bukan kemudian kelompok 1, 2, 3 hanya mengerjakan nomor 1, enggak. Semua kelompok mengerjakan 4-4-nya, hanya paparannya bergantian, karena waktu tidak cukup kalau semuanya 7 kelompok tampil bareng dalam satu pertemuan. Paling rata-rata hanya bisa 3. Di minggu depan paling hanya kelompok 1, 2, 3. Kemudian di pertemuan kelima kelompok 4, 5, 6 misalkan. Nanti yang tersisa ya untuk tugas berikutnya. Nah, nanti di pertemuan kelima identifikasi yang terkait kepemimpinan sekolah, teman-teman. Kepemimpinan sekolah ini ya kita melakukan evaluasi diri ya terhadap apa yang kondisi yang terjadi di sekolah kita, dan bukan untuk menyalahkan atau menjelek-jelekan, tapi untuk justru kita cari solusinya, dan syukur-syukur bisa menjadi proyek perubahan yang dilakukan oleh kita setelah nanti pasca UTS ke sekolah dalam rangka proyek lapangan 1-3 hari maksimal. Kalau 1 hari sudah tuntas selesai, cukup 1 hari. Tapi ada kalanya ada sekolah yang hanya bisa ketemuan dengan teman-teman kelompok mahasiswa dalam waktu yang terbatas, ya bisa lebih dari 1 hari. Nah, sekaligus saya menjelaskan tugas yang ketiga ini untuk nanti pertemuan ke-7 ya. Identifikasi hal apa saja yang sudah dilakukan semua pihak terkait. Ini yang diistilahkan dengan stakeholders, pihak terkait. Ada dinas pendidikan, kabupaten kota, ada pengawas atau penilik sekolah, ada organisasi profesi guru, ini cukup banyak, ada IGTKI, PGRI, ada Himbaudi, ada GOP-TKI, ada IGRA, ada IGABA. Itu semua organisasi-organisasi yang menghimpun para guru. Nah, tentunya ada program-program mungkin yang mereka lakukan untuk meningkatkan atau mengatasi permasalahan yang ada di atas, termasuk dari masyarakat. Masyarakat ini kan bisa RT, RW, kelurahan, komite sekolah misalkan, itu berpartisipasi apa yang sudah mereka lakukan, supaya nanti kita dalam membuat proyek lapangan yang kita mencoba hal yang lain, hal yang berbeda dari yang sudah dilakukan. Misalkan terkait implementasi kurikulum merdeka, dari Dinas Pendidikan sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi, bahkan mungkin pelatihan, kemudian pengawas penilik juga melakukan pendampingan dan bimbingan misalkan. Berarti hal itu sudah dilakukan. Teman-teman, proyek lapangannya hal yang berbeda. Nanti setelah UTS saya akan berikan gambaran laporan hasil proyek lapangan mahasiswa semester-semester sebelumnya, dan cukup menarik beberapa hal yang mereka angkat di proyek lapangan. Dan kemudian poin keempat, teman-teman menganalisis berdasarkan identifikasi di nomor 1, 2, dan 3.
Tentunya analisis ini didasarkan atas identifikasi permasalahan. Ini seperti menyusun tugas akhir atau skripsi, teman-teman. Jadi bab 1 pendahuluan itu kan latar belakang. Nah, teman-teman kan dari identifikasi ini kan lihat permasalahan. Latar belakang kan ujung-ujungnya rumusan masalah nanti. Masalahnya apa? Dan dengan itu kita bisa menyimpulkan dan menyarankan apa yang harus dilakukan, memberi rekomendasi. Dan ini juga bisa diangkat jadi skripsi nanti oleh teman-teman di semester kedua kalau sudah mata kuliah metode penelitian, metodologi penelitian. Itu permasalahan dari sekolah bisa diangkat menjadi sebuah penelitian tindakan kelas ya, action class research. Jadi karena teman-teman ini adalah praktisi, para guru di sekolah, sudah membelajarkan sesuatu di sekolah, kemudian melihat ada yang kurang, kemudian dilakukan sebuah treatment ya, berdasarkan regulasi, berdasarkan teori, berdasarkan praktek baik. Kemudian teman-teman membuktikan bahwa dengan implementasi dari treatment teman-teman tadi menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Itu bisa dituliskan menjadi skripsi S1-nya teman-teman nanti. Dan itu bisa diangkat dari tugas ini sebetulnya. Gitu. Karena khusus mahasiswa RPL itu skripsinya tentang penelitian tindakan kelas. Jadi dilakukan proyek perubahan di kelas lah ibaratnya. Untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Itu teman-teman sekalian terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Berarti ini tugas pertama sudah saya sampaikan. Nanti teman-teman kelompok awal, kelompok 1, 2, 3 paling tidak untuk mulai mengidentifikasi. Tapi perlu banyak sekali, 1-2 slide saja cukup. Tapi betul-betul berbasis dari yang terjadi di sekolah. Monggo Bunda Nur Afifah. Untuk deadline Bapak, kapan J? Semua tugas ini ya, dari tugas 1 sampai 4 itu deadline-nya UTS teman-teman, di-upload di Spada3 gitu ya. Jadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok awal, kelompok 1, 2, 3 di pertemuan minggu depan misalkan masih boleh diperbaiki lagi sampai pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 itu bentuknya tidak ada tatap muka seperti ini, tapi teman-teman langsung upload ke Spada. Presensinya saya isikan masuk semua gitu. Oke, terima kasih Bapak. Sangat memadai kalau dari sisi waktu dan selalu sudah selesai semua. Ada lagi teman-teman? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya kira itu untuk materi kuliah kita pada hari ini. Dan kita nanti minggu depan itu jadwalnya sudah masuk libur belum ya? Nanti kita sambil menunggu informasi dari Prodi, apakah tanggal 6 April kita masih kuliah aktif. Karena kalau di kampus sendiri aktivitas terakhir itu tanggal 5 April. Dan baru kemudian aktif kembali tanggal 15 April. Jadi sekitar 1 minggu full dalam rangka Idul Fitrinya. Monggo Bunda Mega. Pak, itu pertanyaannya lewat pesan, Pak. Sebentar. Sesuai regulasi untuk akreditasi sekolah itu menunggu berapa tahun setelah mendapat izin? Apakah akreditasi itu yang menunjuk pusat? Enggak. Jadi teman-teman syarat lembaga yang maju akreditasi itu jelas harus punya izin operasional ya. Dan atas itu dia dapat nomor pokok sekolah nasional, NPSN. Nah, di sekolahannya Bunda Mega ini sudah punya NPSN belum? Sudah punya semua, Pak. Tapi kemarin itu kan katanya regulasinya itu harus nunggu 2 tahun baru boleh mengajukan izin akreditasi ya, Pak.
Terus tapi ada sekolah baru sama keluar isinya itu beda 3 bulan, itu sekarang sudah ini mengajukan akreditasi, itu gimana Pak? Ya, kalau itu sangat terkait dengan kebijakan di setiap provinsi ya, karena kan ada PAUD dan PNF provinsi yang juga mungkin mengatur ya kapan ini diajukan, kapan tidak. Sebetulnya waktu saya jadi sekretaris PAUD PNF itu batasnya memang 2 tahun. Kalau dulu tujuannya supaya sudah ada proses belajar mengajar sampai evaluasi, bahkan sampai sudah punya lulusan di tahun kedua. Kalau TK ya, TK kan usia 4, 5, 6 tahun. Jadi 2 tahun itu pengertiannya sudah menuntaskan TKA dan TKB. Nah, kalau aspek legalitas tentunya harus saja izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau UPT perizinan. Di beberapa kabupaten kota ada yang di UPT dan sudah punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Nah, untuk maju akreditasi tidak ada tunjuk menunjuk sebetulnya, karena daftarnya kan lewat Sispena, kapanpun bisa. Jadi teman-teman tinggal masuk ke sispena.banpaudpnf.kemdikbud.acid, Kemdikbud.go.id. Nah, di situ sudah tinggal mendaftar langsung ke sistem. Nah, kalau teman-teman menempuh mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD, nah isinya mata kuliah itu mempersiapkan ke semua kelompok mahasiswa untuk mendampingi sekolah yang akan maju akreditasi dalam memenuhi standar nasional PAUD-nya. Sampai 8 standar, dan di pertemuan terakhir upload Sispena. Dan di beberapa kelas, termasuk kelas RPL, ada yang berhasil akreditasinya A. Boyolali. Ada 3 guru yang berasal dari satu sekolah yang maju akreditasi. Menempuh mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD. Gitu ya, Bunda Mega. Coba langit permohonan kalau sudah memenuhi persyaratan. Gitu nggih. Iya Pak, soalnya ini apa ya, dari penilainya bilangnya itu yang menunjuk pusat langsung Bun, katanya gitu. Jadi saya menanyakan benar apa enggak. Enggak, langsung ke Sispena. Mungkin lebih ke pengaturan alokasi, karena beberapa kabupaten kan ada yang memberikan bantuan untuk akreditasi. Jadi mungkin peniliknya sudah mendistribusi, Dinas Kabupaten Kota mendistribusi ke kabupaten kota, ya ke kecamatan-kecamatan mungkin ya perwakilan untuk ada pendampingan dan bantuan. Tujuannya kan tentu setiap bupati, wali kota, dan kadisdik kan supaya yang maju itu akreditasinya nilainya baik semua ya. Gitu. Itu teman-teman sekalian. Monggo kalau mau ikut kelas manajemen penyelenggaraan PAUD, saya kelasnya besok, kelas RPL-nya. Gitu. Oke Pak, mau tenun sangat Pak. Ya. Oke, ini sudah jam 14:54. Tentunya saya harus join di kelas berikutnya, teman-teman juga. Terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan ini. Jangan lupa untuk presensi mandiri. Tapi presensi mandiri ini hanya bisa di jam perkuliahannya. Jadi kadang teman-teman ada yang lupa, akhirnya japri saya, Pak, nanti kelewatan, belum presensi. Nah, itu saling mengingatkan supaya di jam perkuliahan. Oke, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.